kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari yang indah ini kita sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan buat hari yang indah, buat hari yang baik, buat hari yang penuh berkat, buat hari yang penuh dengan kemurahan dan pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kita menerima berkat firman Tuhan, Rema Mana, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan, hati kami berucapan syukur dan terima kasih pada hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, pada hari yang penuh dengan berkat, hari yang penuh dengan mujizat, hari yang penuh dengan kemenangan, hari yang penuh dengan rahmat anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang Kau berikan kepada kami. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami menyerahkan diri dalam tangan Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan, pimpin setiap langkah-langkah kami. Kami tidak berani berjalan sendiri Tuhan. Kami perlu Tuhan Yesus. Kami perlu Roh Kudus untuk memimpin setiap langkah-langkah kami. Pegang erat tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan, urapi kami semuanya. Bila firman Tuhan menjadi berkat dan remah dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan yang hidup itu menghidupkan kami Tuhan. Firman Tuhan, roti kehidupan, air kehidupan yang menyegarkan tubuh, jiwa, roh kami. Firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman Tuhan yang membebaskan kami dari segala masalah-masalah apapun Tuhan. Firman Tuhan, jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah pada pagi hari ini. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus yang saya cintai, menghadapi tantangan perubahan dalam kehidupan di dunia ini yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin gelap, krisis ekonomi, di mana ada pandemi COVID, resesi di dalam segala bidang, baik dalam ekonomi, di dalam rumah tangga, di dalam kesehatan. Banyak orang yang mendadak menjadi bangkrut, kehilangan pekerjaan, menderita sakit penyakit yang menakutkan, kenakalan-kenakalan anak remaja. Semuanya itu menjadikan orang-orang banyak yang menjadi putus asa dan jadi orang tidak tahan. Banyak anak-anak Tuhan yang pada kenyataannya dalam menghadapi tantangan-tantangan, masalah-masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar, buntu. Tetapi pada pagi hari ini kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang selalu memelihara hidup kita, yang selalu menjamin hidup kita, yang selalu memegang tangan kita, dan yang selalu memberi kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita sama-sama membaca dalam Roma 12 ayat 12. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, dalam keadaan sulit apapun, dalam keadaan masalah apapun, bersukacitalah dalam pengharapan. Sekali lagi, bersukacitalah di dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber segala pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Firman Tuhan berkata, Allah sumber segala pengharapan kita memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahteranya oleh kekuatan Roh Kudus
kita berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Kita percaya orang yang mengharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan dan tidak pernah dipermalukan. Mari Pak, kekasih-kekasih Tuhan, kita tetap bersukacita dalam apapun masalah yang kita hadapi. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Dalam Amsal 24 ayat 10, firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa kesesakan, tetaplah kita sabar menantikan pertolongan Tuhan. Orang yang tawar hati putus asa, seperti bunga layu sebelum berkembang. Kekasih-kekasih Tuhan, apapun masalah kita, tetaplah sabar menanti pertolongan Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu-ragu, jangan patah semangat, jangan putus asa. Tetap sabar dalam kesesakan menantikan pertolongan Tuhan. Tuhan punya waktu yang indah. Waktu kita tidak sama dengan waktunya Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tetapi pertolongan Tuhan tepat pada saatnya. Sabarlah, kekasih-kekasih Tuhan, pada waktu kita mengalami kesesakan. Sabarlah, sabarlah. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Dalam Mazmur 5 ayat 2-4, firman Tuhan berkata, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Dikatakan di sini, Raja Daud pada waktu pagi tekun mencari Tuhan. Bertekun dalam doa, tetap tekun mencari Tuhan. Jangan mencari yang lain. Tetap tekun mencari Tuhan sampai Tuhan menolong kita. Raja Daud mengatakan waktu pagi dia tekun mencari Tuhan. Sebelum kita aktivitas kita mulai, sebaiknya kita datang kepada Tuhan. Kita tekun mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari perkenanan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Dan Tuhan pasti mengindahkan keluh kesah kita. Tuhan pasti memperhatikan teriakan-teriakan minta tolong kita. Karena Dia adalah Raja dan Allah kita. Pada waktu pagi kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala aktivitas kita dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Pasti Tuhan menolong dan memimpin setiap langkah-langkah kita. Di dalam rumah tangga kita, tetaplah tekun di dalam doa. Ayo, kekasih-kekasih Tuhan, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Tetap bertekun sehati di dalam doa. Suami istri, anak-anak, tekun dalam doa. Mesbah keluarga, sehingga mesbah keluarga menjadi dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam perusahaan, pimpinan dan karyawan-karyawan, sebelum memulai aktivitas pekerjaan, bertekun dalam doa, cari Tuhan. Dalam pelayanan, marilah kita bersama bertekun di dalam doa, sehingga pelayanan-pelayanan kita boleh berhasil, boleh menyenangkan hati Tuhan. Melalui pelayanan-pelayanan kita, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Berdoa adalah sikap percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan bimbang. Jangan bimbang. Kita punya Tuhan yang kuasa, yang sanggup menolong kita semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam keadaan apapun, tetaplah bersukacita dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan pasti menolong. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur terima kasih buat berkat firman Tuhan pada pagi hari yang indah ini, yang mengajarkan kepada kita semuanya bersukacita, tetap bersabar, dan bertekun dalam doa.
Karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu mendengar seruan doa-doa kami semuanya. Anak-anak Tuhan pada waktu berseru, Tuhan berikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan, tetap bersukacita, tetap sabar, tetap tekun di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa, menerangkan firman Tuhan dalam hati kami, berakar kuat dan tumbuh berbuah-buah lebat. Dan Roh Kudus beri kami kemampuan untuk dapat melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.